digitalisasi dengan inovasi. Ya, ada yang menyamakan, tetapi sejatinya digitalisasi, inovasi itu berbeda. Karena bukan hanya sekedar menggunakan peralatan digital, tetapi kita lebih cenderung melihat kolaborasi murid kita, keaktifan murid kita. Ya, oke. Pendidikan yang di dalamnya ada ruang murid. Di sini Bapak Ibu kita akan mengakses sumber belajar. Sumber belajar. Kita ambil, kebetulan kelas yang akan kita pilih adalah kelas 8 ya. Oke. Kemudian ilmu pengetahuan alam. Kita ambil, Bapak Ibu tentunya sebelum ini kan melakukan apresiasi ya. Apresiasi, misalkan Bapak Ibu kita mulai. Anak-anak, kita berada dalam suatu tata surya, sistem tata surya. Yang kita sedang duduki ini namanya apa? Bumi. Ya. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya gejala cuaca seperti hujan, petir, dan angin. Kedua, lapisan stratosfer. Pesawat biasanya terbang pada lapisan stratosfer. Selain itu juga terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Ketiga, lapisan mesosfer. Pada mesosfer, meteor yang menuju bumi lapisan termosfer yang sangat panas. Pada termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio AM dan tempat terjadinya aurora. Yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Pada eksosfer inilah fase keluar angkasa mengorbit. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah Saya akan mengundang untuk siswa berkolaborasi mulai ya. Kita gunakan dari bilah samping ada namanya anotasi. Oke, anotasi ya. Nah, di sini kita juga sudah bisa memancing murid kita untuk penalaran kritis. Saya akan menawarkan anak-anak dari lapisan atmosfer ini. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar lapisan ozon. Siapa yang bisa menunjukkan ke depan di mana letak lapisan ozon itu berada? Silakan. Supri, silakan. Tunjukkan saja pakai tangan. Bebas mau ditunjukkan di mana saja. Di sore. Oh, di situ. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Saya kembali pause ya. Kita akan kembali mengundang muridnya. Kita gunakan bilah. Pisahkan. Oke. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, ini bisa. Ini sedang dihapus ya. Dua ini, yang ini bisa untuk jadi bahan diskusi, yang ini bisa untuk eksplorasi menulis muridnya, ya. Tetap kita gunakan bilah. Di bilah sini, saya bisa menemukan ada namanya sorot ibu, selaku guru. Anak-anak, ini adalah lapisan litosfer. Ya, lapisan litosfer dari bumi kita. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada dan inti dalam. Saya akan mengundang kita pertama tentang kerak bumi. Siapa yang bersedia menuliskan ke depan? Nah, silakan. Supri misalnya ya.
kita murid ya, murid dari dulu. Kita bunyi. Oke. Silakan. Lapisan. Terima kasih. Mantap. Mantel bunyi. Siapa yang bersedia? Mantel bunyi. Oke, silakan siapa? Tuliskan. Mantel bunyi. Ada. Oke. Kita bilang bahasa apa? Selanjutnya intiluar. Siapa yang berani menuliskan intiluar? Silakan. Wah. Intiluar. Apa itu? Lapisan yang berisi cairan. Oke, terima kasih Pak. Pak mulai di inti dalam. Silakan. Lydia. Oh boleh boleh. Oke. Silakan. Inti dalam. Ya, kita beralih bukan ke materi lagi. Ada namanya web maya. Ya. Web maya juga bisa dipakai untuk interaksi murid dengan PID. Kemudian ada game edukasi. Sekarang coba Bapak Ibu refleksikan bagaimana yang dikatakan dengan transformasi pembelajaran digital itu. Silakan. Pak, saya mencoba Pak ya. Untuk yang pertama kita bisa menggunakan alat digital, ya. Terus yang transformasinya kita bisa menarik siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan masuk dalam pembelajaran itu. Iya. Mungkin itu saja Pak. Tapi terus. Jadi betul-betul terjadi interaksi di sini, kemudian relevansi dengan apa, dengan tujuan pembelajaran, dengan CP-nya, ya. Tidak hanya menyaksikan video saja, tetapi setelah itu apa yang dilakukan interaksi. Transformasi pembelajaran digital bukan hanya sekedar memanfaatkan peralatan mahal, tetapi di situ memancing anaknya untuk berinteraksi, berkolaborasi, bisa dalam kelompok, bisa juga langsung berinteraksi dengan PID. Ya, itu yang dimaksudkan, yang diharapkan kita dengan keberadaan PID ini untuk dibawa ke kelas. Semoga bisa menambah pemahaman kita, ya. Kehadiran PID ini bukan semata-mata hanya digitalisasi pembelajaran saja, lebih cenderung inovasi pembelajaran didapat, sehingga padanan digitalisasi pembelajaran dan inovasi pembelajaran bisa mewujudkan transformasi pembelajaran digital. Jadi PID-nya bermanfaat. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan.